Bagaimana Paulus dapat mempengaruhi masyarakat paganisme atau penyembah Dewi Artemis di wilayah Efesus kuno dengan terang Injil? Temukan jawabannya dalam video ini. Artemis adalah salah satu dewi yang sangat dihormati di zaman kuno. Dalam cerita Yunani, Artemis dianggap sebagai dewi pemburu dan dewi alam liar. Dia juga dianggap sebagai pelindung gadis-gadis yang belum menikah. Ini artinya, dalam kepercayaan masyarakat Yunani kuno, Artemis dianggap sebagai dewi yang kuat dan dipercaya menjadi pelindung bagi wanita-wanita muda. Dia juga dianggap sebagai saudara kembar Apollo yang merupakan dewa matahari. Dalam kisah para rasul, Artemis disebutkan sebagai dewi setempat di kota kuno di wilayah Efesus. Kuilnya di kota tersebut dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Meskipun ada perbedaan dalam cerita tentang Dewi Artemis yang ada dalam kitab kisah para rasul dan mitologi Yunani. Namun Artemis dan Diana, keduanya mengarah ke objek yang sama, hanya Diana disebut dalam bahasa Latin. Dewi berhala ini sangat dikenal di berbagai budaya, meskipun ceritanya sedikit berbeda. Seperti apa ritual penyembahan Artemis? Artemis Efesus adalah dewi yang dipuja sebagai ratu dari surga. Ia dianggap melambangkan kesuburan, keperawanan, dan perlindungan kehamilan. Di kuil itu, terdapat gambar-gambar Artemis yang bermacam-macam, salah satunya adalah bola-bola bulat yang menyerupai payudara wanita. Para pendeta di kuil pada zaman kuno, mereka melakukan korban hewan sebagai bagian dari praktik keagamaan mereka. Wanita juga dilibatkan bagian dari kependetaan di kuil. Meskipun tidak pasti, beberapa catatan sejarah menunjukkan kemungkinan keterlibatan wanita dalam prostitusi ritual. Prostitusi ritual adalah praktik di mana seksualitas digunakan sebagai bagian dari upacara keagamaan. Hal ini sangat lumrah terjadi di beberapa kepercayaan kuno. Prostitusi ritual dimaksudkan untuk menyucikan tanah atau mendapatkan berkat dari para dewa. Kuil Artemis di Efesus sangat populer di zaman Romawi karena dianggap sebagai salah satu tujuan wisata penting. Kuil ini menjadi perhatian oleh karena di sana terdapat gambar-gambar Dewi Artemis dan banyak aktivitas ritual yang menarik bagi para pengunjung. Di kota Efesus, banyak orang penyembah Artemis, mereka bahkan menjual patung kecil Artemis kepada para wisatawan. Orang-orang menganggap patung-patung kecil ini bisa dibawa kemana saja untuk disembah. Mereka menganggap sama seperti menyembah Artemis di kuil Efesus. Bagaimana Injil disebarkan di kota Efesus? Ketika Paulus tiba di kota Efesus, ia berbicara dengan penduduk setempat, mengajarkan Injil Yesus Kristus. Paulus menyebarkan ajaran Injil kepada orang-orang yang ada di pasar dan juga mengunjungi rumah-rumah mereka dan menceritakan pesan Injil Yesus Kristus. Bukan hanya itu, Paulus juga menghadirkan pelayanan mujizat di tengah-tengah masyarakat Efesus. Hal itu menimbulkan keresahan dan kekhawatiran dari para pengrajin berhala. Mereka merasa terancam oleh ajaran Paulus mengenai Tuhan Yesus. Meskipun Paulus dihadapkan dengan tantangan, ia berhasil menyebarkan ajaran Injil di tengah masyarakat Efesus. Kedatangan Paulus sungguh memberikan terang dan harapan kepada orang yang percaya kepada Injil. Injil mulai mengubah hidup orang-orang yang ada di sana. Banyak orang yang sebelumnya melakukan sihir, kemudian bertobat dan membakar kitab-kitab jimat mereka. Hal itu menunjukkan perubahan besar dalam masyarakat Efesus. Namun, saat orang mulai menerima Injil, mereka dihadapkan pada konfrontasi dengan kekuatan gelap, terutama yang terkait dengan penyembahan Artemis. Meski begitu, iman dan firman Tuhan tetap bertahan dan semakin kuat meskipun menghadapi tantangan oleh roh-roh kegelapan. Ketika para pengikut Dewi Artemis melihat pengaruh ajaran Paulus di kota mereka semakin diterima, mulailah terjadi keributan besar mengenai jalan Tuhan. Kejadian itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 23. Artinya, ajaran Paulus tentang Yesus Kristus membuat penyebaran Injil menjadi ancaman bagi kepercayaan dan praktik pemujaan terhadap Artemis. Demetrius, seorang pengrajin perak, khawatir kehilangan pendapatannya oleh karena bisnisnya terkait dengan penjualan barang-barang untuk pemujaan Artemis. Dalam pidatonya, Demetrius mengekspresikan kekhawatirannya bahwa bisnis mereka akan rusak oleh karena banyak masyarakat mulai mempercayai ajaran Paulus
yang menyatakan bahwa patung-patung dewa Artemis hanyalah buatan tangan manusia. Intinya, salah satu yang mereka takutkan adalah bisnis mereka mulai terancam oleh karena terjadi perubahan keyakinan di masyarakat. Artinya, ketika orang-orang mulai percaya pada ajaran Paulus tentang Yesus Kristus, maka pemujaan terhadap Artemis yang menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak orang jelas akan terganggu. Demetrius dan teman-temannya mengajak penduduk kota Efesus untuk terus memuja Artemis. Mereka khawatir bahwa keyakinan baru yang diperkenalkan oleh Paulus akan mengganggu pemujaan terhadap Artemis dan mempengaruhi bisnis mereka. Mereka menangkap dua teman seperjalanan Paulus dan membawa mereka ke teater, di mana orang-orang terus-menerus berteriak, memuji Artemis selama sekitar 2 jam. Hal ini dilakukan untuk menyebarkan ketakutan dan mengintimidasi pengikut Paulus, serta memastikan bahwa pemujaan terhadap Artemis tetap terjaga. Baru setelah pegawai kota mengingatkan mereka bahwa mereka melanggar hukum Romawi, dengan mengganggu ketertiban, barulah orang-orang menjadi tenang. Insiden ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh fanatisme agama dalam masyarakat setempat dan bagaimana ajaran Injil mampu mengubah hidup dan keyakinan yang sudah berlangsung lama. Oleh karena penolakan itu, Paulus segera pergi dari Efesus untuk melanjutkan pekerjaan pengabaran Injil di tempat yang lain. Tetapi, gereja telah berhasil didirikan di sana, menunjukkan kesuksesan misi dari pelayanan Paulus. Pencapaian ini sangat luar biasa, mengingat Efesus terkenal karena penyembahan Artemis yang kuat. Meskipun menghadapi hambatan dan ancaman dari lawan-lawannya, gereja terus tumbuh dengan cepat. Ajaran Yesus Kristus yang terang mampu menembus kegelapan paganisme dan membawa cahaya kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang tidak percaya. Hal ini menunjukkan kekuatan dan keajaiban firman Tuhan yang mampu mengubah dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Kesimpulannya, kisah Paulus di Efesus memberitahukan kita bahwa kekuatan Injil mampu mentransformasi dan membebaskan dari pengaruh kegelapan kepada terang Kristus. Semoga video ini bermanfaat.